Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Lalu Yesus mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dan dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan atau sabda Tuhan dikatakan dalam surat Ibrani lebih tajam daripada pedang bermata dua. Kalau kita melihat dalam kitab Mazmur, juga kitab kebijaksanaan Salomo atau Amsal, di situ ada banyak sekali nasihat-nasihat praktis dalam hidup yang memang kalau orang atau umat Israel melanggar perintah Tuhan akan sangat diingatkan oleh firman Tuhan yang tertulis di sana. Begitu detail, masing-masing orang bisa dinasehati. Maka memang kalau membaca Amsal atau kebijaksanaan Salomo atau kitab Pengkhotbah dan Mazmur sendiri, itu ya kita semacam akan diadili atau diingatkan dan dinasehati dengan sangat. Nah, bahkan ketika sabda itu juga tidak hanya sekedar dibaca, tetapi didengar secara langsung melalui sang firman, yaitu Yesus sendiri, terlihat bahwa misalnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat begitu tertusuk hatinya. Hari ini Yesus mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekilas terlihat sepele, tetapi pasti yang diterima oleh kelompok Farisi dan ahli Taurat ini sesuatu yang menyakitkan. Walaupun mungkin mereka ditempatkan sebagai orang yang tidak berdosa, yang tidak butuh Yesus, tetapi tentu akan menjadi kata-kata yang menusuk hati mereka karena memang Mesias ternyata tidak datang kepada mereka, tetapi pada orang-orang yang kecil dan berdosa. Di samping itu, sabda yang hidup, yaitu Allah yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia, punya kemampuan yang tadi digambarkan tajam sebagaimana pedang bermata dua, tetapi juga punya kemampuan untuk bisa melihat isi hati orang. Ketika dia melihat Lewi yang sedang duduk di tempat cukai, Yesus tahu persis siapa Lewi ini, apa kapasitasnya, apa kemampuannya, sehingga kemudian dia memanggil untuk menjadi salah satu dari rasulnya. Begitu juga pilihannya terhadap rasul-rasul yang lain adalah pilihan yang dilihat tidak memakai katakanlah apa yang terlihat secara fisik, tetapi apa yang terlihat dalam hati. Petrus misalnya, memang dia ditampilkan sebagai orang yang barangkali sederhana, seorang
nelayan, tetapi sebetulnya di balik itu ada kemampuan Petrus yang barangkali memang tidak ditulis di kitab suci, tetapi terlihat pada akhirnya dia bisa menjadi pemimpin gereja Katolik. Maka saudara sekalian, pada sabda Allah yang demikian dan pada sabda Allah yang hidup dalam diri pribadi Kristus, kita seharusnya menyandarkan diri dan menjadikan dia sebagai teladan utama dalam kehidupan kita dan terutama juga dalam tugas perutusan kita untuk mewartakan kabar baik, kabar keselamatan kepada sebanyak mungkin orang. Dan di masa kini kita punya tugas yang namanya Pekan Doa Sedunia, yaitu memohon untuk kesatuan umat Kristen. Ini menjadi penting karena kita ditetapkan sebagai pengambil inisiatif dalam usaha ekumene dunia, persatuan umat Kristen di seluruh dunia. Pada saat ini mendapat tantangan yang begitu besar, misalnya melalui media sosial, bukan persatuan yang dimunculkan, tetapi banyak perdebatan yang tidak membangun. Tetapi kita bisa tetap memetik hal-hal positif dari sana, bahwa pada akhirnya kebenaran menjadi terbuka dan semangat persatuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bisa semakin terwujud. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.